Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dan saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan masuk mengenai kenapa hanya sebagian KPM yang mendapatkan saldo Rp300.000 yang masuk di dalam kartu KKS-nya. Yang mana itu katanya adalah BLT minyak goreng, tapi masuknya lewat kartu KKS. Yang penasaran mau tahu kenapa demikian? Pastikan nonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta klik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, langsung saja. Jadi, mengenai BLT minyak goreng ini sebesar Rp300.000, kenapa hanya separuh yang mendapatkan masuk di dalam kartu KKS-nya? Dan yang lainnya lagi atau separuhnya lagi, yaitu tidak mendapatkan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 yang masuk di dalam saldo KKS-nya. Jadi, Bapak Ibu, untuk BLT minyak goreng ini, itu metode penyalurannya terbagi menjadi 3. Yang mana yang pertama yaitu melalui kantor pos, yang mana kemarin pada bulan April atau tepatnya di bulan Ramadan kemarin itu disalurkan bersamaan dengan BPNT-nya berupa uang tunai lewat kantor pos. Sedangkan untuk sebagiannya lagi yang mana ini adalah KPM seperti PKH murni ya, yang tidak mendapatkan BPNT, itu BLT minyak gorengnya disalurkan berupa uang tunai juga masuk ke dalam kartu KKS-nya karena dia tidak menerima BPNT, sehingga untuk BLT minyak gorengnya itu masuk di dalam kartu KKS-nya yang cair baru-baru ini. Jadi buat KPM yang tidak mendapatkan BLT minyak goreng lewat kartu KKS, coba lagi diingat-ingat apakah kemarin Bapak Ibu itu menerima BLT lewat kantor pos yang disalurkan bersamaan dengan BPNT-nya pada bulan April kemarin. Nah, makanya memang tidak semua KPM itu mendapatkan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 masuk di dalam kartu KKS-nya, karena sebagian kemarin sudah dapat dari kantor pos. Sedangkan yang baru-baru ini mendapat BLT minyak goreng lewat kartu KKS itu adalah peserta PKH murni yang tidak mendapatkan BPNT. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, masih seputar BLT minyak goreng atau saldo, yaitu Rp300.000 yang baru-baru ini masuk di dalam kartu KKS beberapa KPM. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu apakah BLT minyak goreng ini tahap selanjutnya atau di bulan berikutnya masih akan ada cair lagi atau tidak? Jadi jawabannya sependek pengetahuan saya untuk BLT minyak goreng ini sendiri itu kemarin disalurkan karena memang harga minyak goreng lagi tinggi-tingginya, dimana hal itu bertepatan pada bulan Ramadan juga. Dan seperti yang kita ketahui biasanya di bulan Ramadan itu kan untuk nilai konsumsi kita bertambah, terutamanya untuk bahan makanan yang berhubungan dengan minyak goreng, sehingga pemerintah mengeluarkan bantuan sosial yaitu BLT minyak goreng agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tingginya harga minyak goreng dan langkanya minyak goreng. Jadi jawabannya untuk kedepannya itu tergantung, kita lihat lagi apakah kedepannya nanti harga minyak goreng ini masih tinggi atau langka atau sudah kembali normal seperti biasanya. Jadi sederhananya BLT minyak goreng ini sendiri itu sebenarnya bukanlah bantuan sosial yang reguler ya, yang mana kalau reguler itu kan seperti PKH dan BPNT itu berkelanjutan terus. Tapi BLT minyak goreng ini termasuk di dalam bantuan sosial yang bersyarat, yang berjangka. Jadi dia itu hanya disalurkan atau diberikan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu atau kondisi tertentu. Jadi dia tidak berkelanjutan atau tidak termasuk di dalam bantuan sosial reguler. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, masih seputar BLT minyak goreng. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan atau mendaftarkan diri sebagai penerima BLT minyak goreng? Jadi, sesuai peraturan yang dikeluarkan kemarin, masyarakat yang berhak untuk mendapatkan BLT minyak goreng itu adalah masyarakat yang menerima bantuan sosial program keluarga harapan aktif dan juga BPNT aktif. Nah, kenapa ada kata aktif di sini yang saya sampaikan? Itu karena tidak semua penerima PKH dan juga BPNT itu aktif datanya. Ada sebagian yang sebenarnya itu masih layak menerima bantuan BPNT dan juga PKH, tapi karena datanya ada yang tidak padan antara DTKS atau Capil, sehingga datanya dinyatakan tidak aktif. Dan dia juga tidak termasuk di dalam penerima BLT minyak goreng karena datanya ini tidak aktif.
Nah, selanjutnya yang berhak untuk mendapatkan BLT minyak goreng itu sendiri yaitu pedagang kaki lima yang terdata sebagai PKL menjual gorengan. Dan cara untuk mendaftarnya itu sendiri yaitu Bapak Ibu harus tercatat terlebih dahulu di dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar bisa mendapatkan bantuan sosial seperti PKH misalnya atau BPNT atau BLT-BLT lainnya apabila ada penyaluran BLT lagi ke depannya. Salah satunya seperti BLT minyak goreng ini. Dan cara mendaftar ke dalam DTKS itu ada dua cara. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Bapak Ibu dapat secara aktif mendaftarkan diri lewat desa atau kelurahan setempat. Tapi hanya masyarakat yang termasuk di dalam masyarakat layak bantu atau seorang fakir miskin. Jadi tidak semua masyarakat itu bisa mendaftarkan diri lewat desa atau kelurahan setempat agar masuk di dalam DTKS, karena nanti pihak desa atau kelurahan itu akan melakukan musyawarah desa lagi mengenai masyarakat yang manakah yang layak untuk didaftarkan masuk ke dalam DTKS. Karena apabila semua masyarakat itu dimasukkan ke dalam DTKS, nah itu nanti yang akan mengakibatkan bansos ini tidak tepat sasaran. Jadi hanya masyarakat yang sosial ekonominya atau presentasi ekonominya itu terbilang rendah sehingga layak bantu secara ekonomi, datanya akan dimasukkan atau diusulkan masuk ke dalam DTKS. Nah, cara yang kedua yaitu Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos. Itu dapat diunduh lewat Play Store. Nah, di sana caranya cukup mudah. Bapak Ibu tinggal download terlebih dahulu aplikasinya, lalu kemudian membuat akun dan dapat mendaftarkan keluarga di situ maksimal 5 orang ya. Tapi perlu diketahui juga apabila Bapak Ibu mendaftarkan diri lewat aplikasi Cek Bansos ini, itu tidak semuanya yang didaftarkan dapat lolos masuk ke dalam DTKS. Karena akan melalui beberapa tahapan lagi, yaitu lewat Dinas Sosial. Dinas Sosial nanti yang akan melakukan verifikasi dan validasi data, lalu kemudian datanya dikirim ke pusat atau diteruskan ke pusat. Dan apabila data ini sudah sampai di pusat, itu ada kurun waktu yang ditentukan, dan selama kurun waktu yang ditentukan itu tidak ada pemberitahuan dari daerah bahwa masyarakat ini nih yang layak bantu dan yang tidak layak bantu atau disortir kembali, maka pusat barulah menerima semua usulan yang masuk lewat aplikasi Cek Bansos ini. Tapi apabila selama waktu prosesnya ini yang Bapak Ibu daftar nih, contoh misalnya Bapak Ibu tuh mendaftarkan diri lewat aplikasi Cek Bansos. Nah, datanya Bapak Ibu ini belum sampai ke pusat, masih di tengah perjalanan gitu, tapi sudah mendapatkan laporan dari daerah. Pusat sudah menerima laporan dari daerah bahwa nama-nama ini, atas nama ini misalnya 100 orang yang mendaftar lewat aplikasi Cek Bansos, tapi hanya 30 orang ini saja yang dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial berdasarkan keterangan dari daerah tersebut, maka pusat akan menerima atau mengesahkan keterangan dari daerah ini. Jadi hanya sebagian, hanya yang diakui oleh daerah bahwa orang ini layak menerima bantuan sosial atau tidak, yang akan selanjutnya diproses datanya oleh pusat dan dimasukkan ke dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, sebenarnya DTKS ini apa sih? Di sini saya menjelaskan sedikit ya mengenai DTKS. Nah, DTKS ini itu dapat diartikan seperti database yang akan menampung data-data seluruh masyarakat di seluruh Indonesia yang dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial. Nah, apabila masyarakat tersebut itu namanya sudah ada di dalam DTKS, maka ia berkesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial, entah itu bantuan sosial yang dari pusat ataupun dari tingkat daerah. Karena ini sudah ada di dalam peraturan Menteri Sosial, segala pemberian bantuan sosial itu datanya wajib diambil di dalam DTKS ini. Dan DTKS ini juga sudah mulai diintegrasikan antara DTKS dan juga Dukcapil dan juga Dapodik atau data pendidikan serta data dari kesehatan atau BPJS. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat ya, dan semoga dapat mudah difahami. Apabila ada yang mau memberi masukan mengenai cara penyampaian saya di video ini atau di video-video saya sebelumnya, silakan tulis komentarnya di bawah video juga ya. Atau mungkin mau bertanya seputar bansos, silakan tulis komentarnya juga di bawah video. Terima kasih dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.